Fans, resmi berganti nama dari Kabupaten Menoreh menjadi Kabupaten Temanggung di tahun 1834, wajah kota tembakau ini udah berkembang dengan pesat. Di salah satu sudut pusat kota Temanggung, ada satu tempat yang tetap bertahan di tengah gempuran zaman. Namanya Warung Jadul. Lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Jampirejo Tengah, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kalau mampir ke sini, nggak usah takut tutup atau kehabisan makanan. Warung Jadul ini, fans, buka setiap hari selama 24 jam penuh. Nama Warung Jadul berarti warung zaman dulu. Bukan sekedar nama. Katanya sih, keberadaan warung ini udah sepuh alias legendaris. Kalau dihitung dari generasi pertama, katanya warung ini udah berjualan sejak tahun 1800-an. Wah, mantap ya, fans. Lokasi serta bangunan ini belum banyak pemugaran, masih asli alias orisinil. Segala pernak-pernik dan perabotan di dalam warung juga masih banyak yang dipertahankan sejak generasi pertama. Suasana hangat di dalam warung juga masih terjaga baik. Kalau mampir ke sini, berasa lagi mampir ke rumah nenek di kampung. Bikin betah deh, fans. Fams, menu rumahan ini dijamin gak bakal bikin bosen. Siapa sih yang gak tergiur lihat sajian opor ayam dengan sambal pete dan sayur labu siam? Apalagi ditemani segelas kopi panas gula aren. Rasanya dijamin pas buat ngulik memori indah tentang kampung halaman. Menu andalan seperti tempe dan tahu bacem, opor ayam kampung, ikan tongkol, serta aneka menu rumahan khas Temanggung dibuat berdasarkan resep warisan pendahulu. Katanya, tanpa campuran penyedap rasa. Soal kenikmatan, jangan ditanya deh, fams. Sajian opor ayam kampung nggak pernah bikin kecewa lidah. Menu legendaris yang nyaris jadi sajian utama setiap hari raya seakan punya daya tarik magic. Orang nggak pernah bosan menikmatinya. Kalau mau yang ringan-ringan, ada gorengan dan jajanan pasar legendaris. Komplit lah, fams. Yang terpenting, harga menunya murah meriah. Buruan deh, ditunggu di Warung Jadul. Kalian pernah dengar hidangan kotokan ikan pe, alias ikan pari asap? Itu loh, fams, salah satu kuliner khas dari Probolinggo. Kotokan yang satu ini terbilang spesial loh karena ditambahkan kacang krato di dalamnya. Fams, kacang kratok termasuk ke dalam jenis polong-polongan loh. Kacang berwarna putih ini ternyata berasal dari benua Amerika, kemudian menyebar hingga ke kawasan Asia. Gak mahal kok, fams. Kacang yang disebut juga dengan kacang lima ini biasa dijual Rp10.000 per kilogram. Selain kacang kratok, biasanya kotokan dikombinasikan dengan tempe dan tahu, serta tambahan ikan air tawar atau laut. Sebelum dicampur dengan bumbu-bumbu, beberapa tambahan lain harus dimatangkan dulu dengan cara dikukus. Gak butuh waktu lama, pengukusan ini hanya sekitar 7 menit aja kok. Oh iya, kotokan sebenarnya kuliner asli Jawa loh, fams. Nah, kuliner ini memang identik dengan masakan berkuah santan kental yang kaya bumbu. Gak heran kalau kotokan punya rasa yang gurih dan lezat banget. Kalau dilihat sih, kuliner ini sekilas mirip banget sama mangut yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tapi bedanya, kotokan tidak menggunakan kencur sama sekali. Tinggal kacang kratoknya deh. Ternyata kacang ini mengandung vitamin D dan kalsium yang tinggi loh. Pantas aja kalau mengkonsumsi olahan kacang kratok bisa menyehatkan tulang dan mencegah terjadinya pengeroposan tulang. Keren kan? Fams, ngomongin tentang kuliner laut, nggak bisa nih jauh-jauh dari olahan kepiting dan teman-temannya. Apalagi kuliner kekinian yang terkenal dengan nama seafood platter ini. Dipercaya bisa menambah nafsu makan. Uniknya, salah satu restoran yang ada di Cirebon ini mewajibkan pengunjungnya untuk mengkonsumsi seafood dengan cara bancakan, fams. Iya, tradisi masyarakat Jawa Barat yang semua orang bisa makan bersama aneka makanan dalam satu wadah. Biasanya sih bancakan dilakukan pada saat selamatan atau syukuran rumah sampai kelahiran anak tuh. Fams, dari beberapa menu yang tersedia, saus Padang banyak dipilih sebagai bumbu campuran seafood. Eits, meskipun dinamakan dengan saus Padang, bukan berarti saus ini berasal dari Padang ya.
Dinamai saus Padang karena warna yang dihasilkan sangat merah, seperti masakan khas Padang, fams. Selain menghasilkan rasa yang sedikit pedas, saus Padang ternyata mampu menghilangkan rasa amis dalam berbagai makanan laut loh. Gak heran kalau hampir semua olahan laut memilih saus Padang untuk penambah rasanya. Fams, Probolinggo memang terkenal dengan kuliner bernama lodeh. Lodeh yang identik dengan masakan berkuah ini ternyata cocok loh ditambahkan dendeng ikan lemuru untuk tambahan gizinya. Selain nikmat, daging ikan lemuru juga terkenal baik untuk kesehatan loh. Kandungan omega 3-nya cukup tinggi, sehingga bisa mencegah penyakit jantung. Selain ikan lemuru, bahan yang digunakan untuk pembuatan lodeh masih sama dengan lodeh pada umumnya. Ada juga tambahan daun mangrove yang berfungsi untuk mencegah epilepsi tuh. Oh iya, dendengnya dipotong-potong kecil supaya mudah dikonsumsi. Fams, sayur lodeh sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang paling digemari loh. For your info nih, menurut pakar kuliner, lodeh menjadi hidangan tradisi yang berkaitan dengan kejadian di masa kejayaan peradaban Jawa Tengah pada abad ke-10. Bahan dan pembuatannya juga sederhana banget loh. Lodeh menjadi menu sayuran yang dibuat selama terjadi letusan besar-besaran Gunung Merapi pada tahun 1006. Untuk masyarakat Yogyakarta, sayur lodeh dihidangkan pada prosesi selamatan yang dilambangkan sebagai tolak bala. Hal ini tidak lepas dari beberapa bahan yang harus digunakan untuk pembuatan sayur lodeh. Meskipun asal-usulnya dari Jogja, sayur lodeh khas Probolinggo ini juga nggak kalah nikmat loh, fams. Apalagi ditambah dengan dendeng yang identik disajikan kering dan renyah. Sedap! Di Probolinggo sangat mudah untuk mendapatkan ikan lemuru, fams. Soalnya wilayah ini masih berbatasan langsung dengan laut. Pokoknya hasil laut dari perairan Probolinggo nggak usah diragukan lagi deh. Aneka jenis ikan mudah didapat di pasar ikan tradisional. Fams, ikan lemuru dulu dipandang sebelah mata. Akibatnya hasil penjualannya tidak sebanding dengan tangkapan nelayan yang sangat berlimpah. Mereka lebih memilih ikan lain daripada ikan lemuru. Karena ikan jenis ini memiliki banyak duri halus dan relatif cepat busuk. Untuk mengatasi berlimpah ruahnya hasil tangkapan nelayan, ikan lemuru diolah menjadi dendeng. Oh iya, inovasi dendeng ikan lemuru ini masih memakai bahan yang mirip seperti dendeng daging, fams. Ada juga tambahan asam jawa yang bikin rasanya jadi makin nikmat. Sebelum diolah, fams, ikan lemuru dipisahkan dari sisik dan kepalanya. Untuk memisahkan daging dengan tulang dan durinya, bisa dibelah menjadi dua bagian. Lalu tarik tulang ikannya deh. Hati-hati ya, fams, duri ikan lemuru lumayan memang cukup tajam. Selanjutnya, daging ikan lemuru dihaluskan dengan mesin sederhana. Dalam satu hari biasanya membutuhkan sekitar 80 kg daging ikan lemuru yang diolah menjadi dendeng. Dendeng dikenal sebagai salah satu cara untuk mengawetkan daging. Selain kering, tambahan garam juga bisa membuat umur dendeng menjadi lebih lama. Aneka bumbu juga sakti mengurangi bau amis khas ikan lemuru tuh. Tinggal cetak dendeng lemuru aja deh. Daging ikan lemuru juga dibuat tipis, biar proses pengeringannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dulu, fams, ikan lemuru disebut juga dengan ikan krismon karena jumlahnya berlimpah dan dijual dengan harga yang murah pada masa krisis moneter. Tinggal dijemur aja deh. Proses penjemuran nggak boleh dilakukan sembarangan ya. Sinar matahari tidak boleh terlalu panas karena bisa membuat permukaan dendeng retak. Sebaliknya juga, kalau sinar mataharinya kurang panas, bisa memudahkan bakteri untuk tumbuh di seluruh bagian dendeng. Fams, dendeng yang sudah kering ini bisa menyusut hingga sepertiga bagian loh. Jadi, dari 80 kg daging basah, hanya meninggalkan sekitar 26 kg dendeng lemuru aja tuh. Karena tahan lama, dendeng lemuru ini bisa dijadikan oleh-oleh, fams. Sebelum disantap, dendeng lemuru tinggal digoreng aja deh. Ini, fams, bukan puding biasa. Puding ini dibuat dari bahan yang sama dengan pembuatan dawet. Oh iya, kandungan karbohidrat pada puding dawet cukup tinggi loh. Gak heran kalau kudapan ini bisa sebagai pengganjal perut. Cukup banget loh untuk mengisi tenaga seharian.
Fams, pembuatan puding dawet ini hampir sama loh dengan pembuatan agar-agar. Bedanya cuma ada penambahan santan yang bisa membuat rasanya lebih gurih dan daun pandan agar aromanya lebih wangi. Kalau sudah hampir mendidih, bisa tambahkan puding jelly, maizena, gula pasir, garam, dan tepung agar-agar. Tinggal diaduk sampai teksturnya agak kental. Fams, dawetnya jangan lupa dimasukkan juga ya. Nah, saatnya didinginkan seperti ini nih, agar-agar bisa jadi kenyal karena bersifat gelatin, Fams. Sifat kenyal inilah yang menarik secara indera penglihatan. Oh ya, Fams, puding dawet semakin nikmat kalau disajikan dengan tambahan nangka. Belum lagi adanya siraman gula merah cair yang bikin lebih manis. Siapa bilang kalau bakpia cuma bisa didapatkan di Yogyakarta saja? Di Cirebon juga ada kok, tapi bakpia yang satu ini terkenal dengan nama Tomcir. Tomcir atau kependekan dari Atom Cirebon ini juga dikenal dengan nama kue Atom, Fams. Sebenarnya sih kue ini masih 11-12 sama bakpia. Keduanya sama-sama terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan adonan tepung terigu. Tomcir ini dimasak dengan cara dipanggang secara sederhana kayak gini. Meskipun bagian luarnya garing, tomcir saat digigit isinya bakal meleleh di mulut. Kue Atom jadi dibungkus dengan tepung terigu yang bercampur dengan margarin ya. Nggak hanya kacang hijau, Fams, isi yang digunakan untuk tomcir hampir sama seperti bakpia, mulai dari coklat, keju, dan pilihan lainnya. Nah, ini nih yang membedakan tomcir dengan bakpia. Kue khas Cirebon ini punya isian olahan ikan tuna, Fams. Oh iya, ikan tuna dikenal sebagai jenis ikan air asin dengan famili Scombridae dan genus Tunus. Ikan ini termasuk populer di dunia loh. Gak heran kalau ikan tuna sering dikemas kalengan. Tapi tetap aja ya, ikan tuna segar jauh lebih bergizi dan kaya asam lemak omega 3 daripada ikan tuna kaleng. Ikan tuna nggak cuma kaya omega 3 aja. Ikan sejuta umat ini juga kaya protein, selenium, triptofan, fosfor, kalium, dan magnesium. Kalau omega 3 dan selenium di dalam tuna dipercaya bisa membantu detoksifikasi tubuh dan baik untuk hati. Kalau isian tuna sudah siap, tinggal bungkus aja. Masih dari Cirebon, Jawa Barat nih. Kudapan yang berasal dari Kecamatan Palimanan ini biasa disebut dengan pilus ubi, Fams. Seperti namanya, bahan yang digunakan ini terbuat dari ubi yang dikukus sampai matang. Ubi harus dihaluskan dengan tambahan pemanis seperti gula halus dan susu bubuk, Fams. Nah, untuk membuat teksturnya lebih kenyal, bisa ditambahkan kanji alias tepung tapioka. Ubi ternyata lebih sehat dibandingkan dengan nasi loh. Kalau padi-padian mengandung energi tinggi dengan sedikit serat. Ubi ungu mengandung lebih banyak serat, Fams. Kalau kekurangan serat, bisa menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Salah satunya susah buang air besar. Selain manfaat dari ubi, ada juga buah naga yang digunakan untuk membuat warnanya lebih menarik, Fams. Apalagi kandungan yang terdapat pada buah naga, nggak bisa disepelekan. Mulai dari kandungan serat, antioksidan yang tinggi, sampai sumber beta-karoten yang bagus untuk mata. Dulunya, pilus ini hanya dibuat berisi oncom dan cincangan sosis serta bakso aja. Oncom dengan rasa yang gurih ini terdapat sedikit sensasi pedas di dalamnya. Setelah puas menikmati kuliner yang Indonesia banget, saatnya peregangan otot. Buat kalian yang hobi dengan permainan adrenalin, wajib cobain cubing di Sukabumi. Cubing sebenarnya bentuk mini dari arung jeram, Fams. Kalau arung jeram membutuhkan kerjasama antar tim agar perahu yang ditumpangi nggak terbalik, cubing hanya menggunakan ban karet yang ditumpangi satu orang saja. Bayangin aja harus dihadapin sendiri tuh. Jadi persiapannya juga harus matang ya, Fams. Yang pasti alat keselamatannya harus sesuai standar. Tujuannya untuk melindungi badan dari benturan bebatuan, mulai dari tangan, kaki, sampai kepala. Oh ya, alas kakinya juga harus khusus tuh. Selain melindungi kaki dari benturan, sepatu ini juga bisa menjaga kestabilan tekanan air saat melewati sungai.
Ini nih yang gak kalah penting, helm harus benar-benar pas di kepala. Gak boleh longgar dan gak boleh kesempitan. Selain memberikan rasa nyaman, helm yang pas jadi gak gampang lepas. Fems, jangan lupa pelampungnya. Cubing gak hanya diikuti oleh kalian yang bisa berenang aja. Kalau yang gak bisa berenang, dijamin aman dengan adanya pelampung kok. Belum selesai nih, sebelum turun ke sungai, instruksi dari pemandu harus didengarkan baik-baik, Fems. Di sini kita dijelaskan persiapan cara menggerakkan ban saat cubing. Dan yang gak kalah penting, cara menyelamatkan diri bila terjadi sesuatu. Karena tubing dilakukan per orang, semua kendali ban ada di tangan penggunanya. Makanya sungai yang digunakan untuk tubing biasanya nggak sederas arung jeram. Untuk satu kali permainan biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam, Fems. Sepanjang jalur ini terdapat pos untuk istirahat juga kok. Oh iya, Fems, ada sedikit tips kalau terjatuh dan lepas dari ban nih. Mulai dari nggak usah panik, jangan berlindung atau berpegangan pada ban. So, dianjurkan untuk mencari batu untuk berpegangan atau biarkan tubuh terbawa arus. Tenang, nanti ada pemandu yang akan membantu kok. Hihihi. Kurang menantang? Oke, siapa takut? Masih di Sukabumi, di kawasan wisata Bumi Ayu juga memiliki aktivitas yang memacu adrenalin bernama shower climbing. Kalau yang ini lebih ekstrim daripada cubing atau arung jeram. Seperti biasa, alat keselamatan harus terpasang dengan benar, Fems. Bedanya, yang ini harus menggunakan pakaian khusus untuk menahan percikan air. Harus pakai sepatu boots untuk menahan licinnya batu juga ya, Fems. Untuk menjaga keselamatan dan kestabilan saat memanjat air terjun, tali harus dipasang dengan benar. Gak lupa helm sebagai pelindung kepala juga. Kalau sudah siap, saatnya beraksi. Fems, aktivitas ini mengharuskan peserta memanjat air terjun dengan tali yang sudah diikat pada bagian atas air terjun. Beh, ngeri-ngeri sedap. Hahaha. Air terjun yang terkenal dengan nama Curug Bibijilan ini memiliki ketinggian lebih kurang 100 meter. So, nggak perlu buru-buru ya, Fems. Simpan tenaga agar sampai puncak tanpa lelah. Hahaha. Oh iya, pengelola juga sudah memastikan jika tali yang digunakan sudah sangat tua. Jadi bisa menahan beban orang hingga 3 ton loh. Ada pepatah mengatakan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sepertinya pepatah ini cocok untuk keadaan ini. Gak cuma capeknya aja, tapi dapat bonus pemandangan air terjun yang cakep banget. Fems, kalau biasanya melihat lukisan dari cat ke media kanvas atau media lainnya, lukisan yang satu ini dibuat dari benang loh. Si cantik ini biasa dikenal dengan istilah tapestry. Tapestry sebenarnya menjadi bagian dari teknik tenun. Tenun bisa disebut juga reka rakit, yaitu teknik yang ada pada tekstil. Kerajinan ini ibarat menggambar dengan benang, Fems. Jadi hanya mengandalkan efek garis, warna, dan bidang aja tuh. Hampir sama seperti merajut, tapestry menjadi aktivitas membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang serta serat dan bahan lainnya. Tapestry dibuat dengan pola dari susunan paku yang tertata rapi pada frame atau kayu ring, Fems. Antar paku ini berjarak 1-2 cm. Selanjutnya, benang dipilin di paku. Don't try this yourself. Oh iya, Fems, benang yang digunakan untuk tapestry adalah jenis benang akrilik atau benang sintetis. Benang ini dipilih agar tidak mudah berjamur dan perawatannya yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan benang lain. Ada 2 istilah dalam pembuatan tapestry. Kalau benang lungsi, jalinan benang-benang yang menghadap ke arah vertikal. Kalau benang pakan, benang yang mengarah horizontal, Fems. Yang membuat tapestry lebih cantik karena campuran beberapa warna benang yang berbeda. Gak heran kalau tapestry termasuk salah satu kerajinan yang memanjakan mata dengan lukisan yang gak biasa, Fems. Sudah setengah jam aja nih, besok kita masih hadir menemani pagi kalian.
Ingat pesan ibu, pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, Pems.